warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Bapak Dr. Andes Haji Hamdi Al-Jauhari MPDI. Yang kami hormati Ketua dan anggota Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, dan anggota Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semampir. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 19, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 21, Kepala SMP Muhammadiyah 16, beserta guru dan karyawan secabang Semampir. Pertama, marilah kita ucapkan hamdan wa syukron, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Allah memberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita semua bisa hadir di majelis yang mulia ini. Salawat beriring salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kami sebagai pemandu acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kami dudukan di tangga acara yang ketiga. Selanjutnya acara berikutnya adalah prosesi pelantikan, dan yang terakhir sambutan diakhiri dengan doa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ikuti acara yang pertama, yakni pembukaan. Kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan mengawali dengan basmalah akan memperlancar acara pada siang hari ini hingga usai nanti. Amin amin ya robbal alamin. Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Kepada hadirin dimohon dengan hormat untuk berdiri.
yang akan dilakukan oleh Ananda Raisa dari Santo Asuhan Muhammadiyah Kabang Semanggi. Kepada Anda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل
وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan kalam ilahi oleh Ananda Raisa, siswi kelas 9 SMP Muhammadiyah 16. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah prosesi pelantikan. Diawali dengan pembacaan SK Muhammadiyah Kota Surabaya. Kepada Bapak Jermadi MA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Andri untuk membacakan surat keputusan pimpinan daerah. Surat keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya nomor 639/3-0/G/2021 tentang pengangkatan dan penetapan Kepala SD Muhammadiyah 19 Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya setelah membaca surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya nomor 548/4/G/2021 tanggal 2 Jumadil Ula 1443 Hijriah bertepatan dengan 6 Desember 2021 Masehi perihal permohonan pengangkatan dan penetapan Kepala SD Muhammadiyah 19 Surabaya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan rapat pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya hari Sabtu tanggal 7 Jumadil Ula 1443 Hijriah bertepatan dengan 11 Desember 2021 Masehi, memutuskan menetapkan keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya tentang pengangkatan dan penetapan Kepala SD Muhammadiyah 19 Surabaya. Pertama, mengangkat dan menetapkan nama Maliki MPD, tempat tanggal lahir Lamongan 24 April 1984, NBM 1053339, pendidikan S2 Magister Pendidikan, sebagai Kepala SD Muhammadiyah 19 Surabaya, masa jabatan 2021-2025. Kedua, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 11 Desember 2025 dan atau diubah, dicabut jika ternyata terdapat kekhilafan dalam penetapan ini.
ditetapkan di Surabaya pada tanggal 7 Jumadil Ula 1443 Hijriah bertepatan dengan 11 Desember 2021 Masehi. Ketua ditandatangani Dr. Andes Haji Hamri MPDI NPM 556333. Sekretaris ditandatangani HM Arifan SH NPM 793322. Selanjutnya kami bacakan surat keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya nomor 640-3/0/D/2021 tentang pengangkatan dan penetapan Kepala SMP Muhammadiyah 16 Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya telah membaca Surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya nomor 545-3/4/D/2021 tanggal 2 Jumadil Ula 1443 Hijriah bertepatan dengan 6 Desember 2021 Masehi perihal permohonan pengangkatan dan penetapan Kepala SMP Muhammadiyah 16 Surabaya. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan rapat pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya pada hari Sabtu tanggal 7 Jumadil Ula 1443 Hijriah bertepatan dengan 11 Desember 2021 Masehi memutuskan menetapkan keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya tentang pengangkatan dan penetapan Kepala SMP Muhammadiyah 16 Surabaya. Pertama, mengangkat dan menetapkan nama Ali Fauzi SAG MPDI, tempat tanggal lahir Lamongan 20 Desember 1971, NPM 740145, pendidikan S2 Magister Pendidikan Islam, sebagai Kepala SMP Muhammadiyah 16, masa jabatan 2021-2025. Kedua, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 11 Desember 2025 dan atau dirubah, dicabut jika ternyata terdapat kegelapan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 7 Jumadil Ula 1443 Hijriah bertepatan dengan 11 Desember 2021 Masehi. Ketua ditandatangani Dr. Andes Haji Hamri MPDI NPM 556333. Sekretaris ditandatangani HM Arifan SH NPM 793322. Demikian surat keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Yang bersangkutan mohon Bapak Maliki MDD dan Bapak Ali Fauzi SAG MPDI berkenan untuk maju ke pentas. Kita beri aplaus untuk kedua calon kepala sekolah karena belum dilantik. Saya persilakan Pak Ali, Pak Maliki, dan mohon berkenan Bapak Ketua PDM Bapak Haji Hamri Al-Johari dan PDI untuk melantik kedua calon kepala sekolah kita ini. Para hadirin mohon untuk disaksikan pelantikan ini dan mudah-mudahan yang akan dilantik senantiasa perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan dan lahir dan batin untuk bisa mengemban amanah sebagai kepala sekolah. Sebelum saya lantik, saya akan bertanya kepada
beliau kedua. Bersediakah Anda berdua saya lantik? Bersedia. Itu tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sebagai kepala sekolah saya berjanji Sebagai kepala sekolah saya berjanji, saya memegang teguh ajaran Islam, saya memegang teguh ajaran Islam, beramar ma'ruf nahi mungkar beramar ma'ruf nahi munkar dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Dua, Setia pada prinsip-prinsip dasar setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah perjuangan Muhammadiyah dan melaksanakan amanah sebaik-baiknya. dan melaksanakan amanah sebaik-baiknya. 3. Tiga, Dapat menjadi tauladan utama dapat menjadi tauladan utama dan berjuang untuk kesejahteraan umat manusia dan berjuang untuk kesejahteraan umat manusia sebagai perwujudan rahmatan lil alamin. sebagai perwujudan rahmatan lil alamin. Tidak perlu ditirukan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya melantik saudara 1. Nama Ali Fauzi SAG MPDI NPM 740145 sebagai Kepala SMP Muhammadiyah 16 Surabaya masa jabatan 2021-2025. 2. Nama Maliki MPD NPM 1053339 sebagai Kepala SD Muhammadiyah 19 Surabaya masa jabatan 2021-2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Surabaya 17 Jumadil Ula 1443 Hijriah 22 Desember 2021 Masehi. Yang melantik Dr. Agus Hamri MPD. Dengan demikian beliau berdua sudah sah menjadi Kepala SD Muhammadiyah 19 dan SMP Muhammadiyah 16. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan rahmat dan berkah kepada beliau berdua. Amin ya rabbal alamin. Kami persilahkan para petugas untuk surat-surat yang akan ditandatangani. Kami undang Bapak Ketua PCM, Bapak Ketua Majelis Dudasmen PCM, dan dari Dudasmen PCM Pak Pur untuk menjadi saksi. Silakan Pak Ali Fauzi dan Pak Maliki dicari yang ada namanya ditandatangani. Moga Pak Maliki dan Pak Ali Fauzi diabadikan dulu dengan disaksikan oleh sudah tanda tangan saja. Ya, ditandatangani dulu, nanti baru serah terima. Sesuai dengan namanya Pak Maliki. Ya. Selanjutnya Pak Maliki, Pak Ali 2 kali karena menyerahkan kembali. Selanjutnya Bu Eni untuk menyerahkan kepada Pak Maliki. Kemudian mengetahui untuk akad amanah dari PDM Pak Hamri untuk tanda tangan awal, nanti namanya biar ditulis semuanya. Pak Pur bisa mencicil yang di sebelah sana, jadi biar difoto bersama dengan Pak Hamri.
pelaksana atau ini juga satu. Berikutnya Pak Marjono bisa di sini dulu, tunjukkan. Oke. Ya. Jadi saksi terus. Untuk Pak Marjono. Oke, kita akan nomor 3. Selanjutnya kami undang Ibu Ali Fauzi dan Ibu Maliki untuk mendampingi Bapak dan Ibu untuk kita abadikan. Monggo, Bu. Kita beri aplaus untuk mendampingi hidup beliau berdua. Karena tanpa dukungan dua wanita hebat ini, tentu Bapak tidak bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, diajak keluarga semua. Silakan, Bu. Digendong aja, digendong. Nah. Oh iya, Pak Ketua PCM harus. Nah, istrinya di tengah. Nah, biar nggak tertukar ya. Ayo Mas, naik Mas. Pondok ini.
pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Maliki dan Bapak Ali Fauzi mengemban amanah menjadi Kepala SD Muhammadiyah 19 dan SMP Muhammadiyah 16. Klambi batik warnai abang, mari dilantik, terus berjuang. Baik, baru sekalian, acara berikutnya yakni sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semampir kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Marjono MA MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang saya muliakan dan hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya beserta majelis tugasmennya, dan juga yang saya hormati dan banggakan anggota pimpinan cabang Muhammadiyah Semampir dan juga tugasmennya, dan juga seluruh kepala lembaga baik SD 19, SD 21 dan SMP M16 yang saya banggakan dan hormati, serta tidak lupa kepada seluruh karyawan atau guru yang ada di bawah naungan PTM Semampir yang saya banggakan dan saya hormati, dan juga seluruh undangan dari Untung, baik Kapak Suci, Kokang, IPM, atau pemuda dan yang lainnya yang mewakili, saya sampaikan terima kasih dan selamat berjumpa di momen yang bagus ini. Dan juga tidak lupa kepada masyarakat yang ada di wilayah Ampel Kusumba, Bapak RT, mungkin Bapak RW, mungkin masyarakat sekitar yang saya hormati dan saya banggakan. Kami mohon izin karena kami mungkin mengganggu aktivitas dari bapak-bapak sekalian. Yang selanjutnya juga mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam kehidupan ini dinamika selalu bergerak dari yang tahun 20 sampai 21 dan nantinya sampai 2025. Inilah yang menyontohkan dinamismenya dalam kehidupan ini. Maka pada hari ini saya sampaikan selamat atas dilantiknya, yaitu Ustadz kita, Bapak kita, Kepala Sekolah SD M19, yaitu Ustadz Maliki MPD, dan juga Kepala Sekolah SMPM 16, yaitu Ustadz Haji Ali Fauzi MPD yang saya banggakan. Sekaligus saya sampaikan selamat untuk melaksanakan tugas yang telah diamanatkan oleh organisasi. Ke depan setingkat lebih maju, selangkah lebih maju, setingkat lebih ke atas. Tadi telah disampaikan oleh pembawa acara, baju batik warnanya abang, tapi aku gak ngono. mari dilantik. Baju batik, kopi hangat, dek omah. Habis dilantik, tetap bersemangat dan istiqomah. Penting, semangat itu penting, istiqomah itu penting. Jangan sampai grok-grok asem. Semangat pertama, terakhir enggak. Nah, ini penting.
Dan tugas kepala sekolah sering kami sampaikan 3 tugas poin yang paling pokok secara global, yaitu mencerdaskan siswa atau murid, mengembangkan sarana atau mengembangkan sekolah, dan yang terakhir mensejahterakan guru atau karyawan yang ada di bawah lingkungannya. Ke depan, untuk dalam rangka mencerdaskan murid, ke depan anak-anak kita harus kita bekali dengan beberapa hal, karena ke depan sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk generasi milenial. Yang pertama adalah karakter, yang kedua kompetensi, yang ketiga literasi. Karakter perlu ditanamkan, karakter berupa akhlak, akhlakul karimah. Inama begitu liutami mama kalimat akhlak. Jadi akhlak itu utamanya adalah harus menjadi anak yang beriman dan bertakwa, ikhlas, jujur. Ini penting. Jadi dinamakan ikhlas, jujur, beriman dan bertakwa. Yang kedua, karakter kinerja. Harus menjadi anak yang ulet, tangguh, disiplin, dan tidak putus asa. Ini adalah karakter kinerja dan dikerjakan dengan tuntas segala sesuatu yang dibebankan. Yang kedua yaitu kompetensi. Penting sekali bagi anak-anak kita menjadikan anak-anak yang lebih maju lagi ke depan adalah harus anak menjadi kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Ini perlu kita tanamkan di dalam kegiatan siswa sehari-hari sehingga nanti jadi budaya. Yang ketiga literasi. Literasi tulis, literasi baca, literasi budaya, dan literasi keuangan. Tapi di SD 25 saya amati sudah ada literasi baca, sudah ada literasi nulis, dan sudah ada literasi keuangan. Misalnya menjadi berlatih menjadi penjual makanan. Itu dulu pernah saya amati, itulah menjadi entrepreneur. Nah itu penting. Oleh sebab itu saya rasa ini yang bisa kami sampaikan, dan selanjutnya selamat untuk melaksanakan tugas. Jangan mundur ke belakang, tetap maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Marjono MAMPD, Ketua PTN Semampir Kota Surabaya, atas sambutan dan motivasi untuk kita semua. Selanjutnya sambutan sekaligus tausiah dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Hamri Al-Jauhari MPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Yang saya hormati Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Pak Sumadi, Pak Sugeng Mumpur, yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Semampir, Pak Ketua, Pak Marjono,
Pak Marjono ini teman lama sejak di Pemuda ya, tahun 1980-an ya sampai sekarang ya, dan juga seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah Semampir, majelis, lembaga dan Urtum, kemudian yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan Pak Kepala Sekolah yang baru, Pak Maliki dan Pak Ali Fauzi, yang kedua-duanya dari LA ya, Los Angeles ya, Lamongan asli ya. Bapak Ibu guru SD Muhammadiyah 19 dan SMP Muhammadiyah 16. Saya termasuk SMP Muhammadiyah 16 ini ikut dulu waktu berdirinya, ikut cawe-cawe juga gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berjalan dan berkembang. Mudah-mudahan untuk yang akan datang seluruh sekolah yang ada di bawah pimpinan cabang Muhammadiyah Semampir ini bisa berkembang, bisa maju dan meraih prestasi ya, mudah-mudahan seperti itu. Tapi untuk berprestasi itu ya, tadi oleh Pak Khairul Anam ya, ada pariannya, tuku batik warnanya abang, mari dilantik yang berjuang ya. Jangan manuk batik cucuke biru, mari dilantik terus turu, jangan ya. Ya harus manuk batik cucuke abang, mari dilantik terus kumandang. Bekerja keras. Saat sekarang ini tidak bisa kita itu bersantai-santai ya. Sekarang itu wali murid atau masyarakat itu sudah pinter-pinter, sudah melek semuanya. Mereka akan mencari sekolah yang maju, sekolah yang bagus, sekolah yang baik secara fisiknya. Kalau sekolah fisiknya itu nggak bagus, nggak akan ya, orang nggak akan apa itu sekolahnya nggak bagus. Nah, tapi orang sekarang sudah pinter, sudah melek ya, maka mereka akan mencari sekolah yang punya fisik yang bagus dan punya mutu yang bagus juga. Sekolah Muhammadiyah harus punya beda dengan yang lain, harus punya perbedaan dengan yang lain. Kalau sama, tidak akan dilirik oleh masyarakat. Ya. Perbedaannya adalah satu, anak-anak kita lulus dari sekolah Muhammadiyah harus pinter sholatnya, harus pinter baca Qur'annya atau ngajinya. Seperti tadi dari SMP Muhammadiyah 16 tadi itu ya, alhamdulillah saya lihat mafrotnya juga sudah bagus gitu ya. Insya Allah yang lain apa hanya satu itu atau yang lain juga seperti itu ya? Yang lain banyak ya, alhamdulillah ya, harus seperti itu. Ya, Islam Muhammadiyah itu salah satu ciri khasnya adalah gerakan Islam. Maka orang Muhammadiyah, murid Muhammadiyah harus menunjukkan Islam yang kafah, ngajinya pinter, sholatnya pinter, dengan orang tua sopan santun, dengan orang lain, dengan tetangga baik ya. Karena di sekolah tadi juga disinggung oleh Pak Ketua PJM ya, inna bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, bahwa Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Ya. Kadang-kadang kita lihat berita di TV itu kadang-kadang anak nuntut orang tuanya. Ya, gara-gara warisan atau apa gitu ya. Itu sangat prihatin sekali. Anak dia itu keluar dari rahim ibunya, kemudian setelah besar, setelah berhasil, ibunya dipenjarakan atau diperkarakan di muka hukum. Coba bayangkan ya, dalam satu riwayat ya, Rasulullah SAW, seandainya seorang anak itu memberikan satu gunung emas kepada orang tuanya, itu masih belum cukup untuk memenuhi atau untuk istilahnya balas budi, balas jasanya kepada orang tua. Loh, gara-gara tanah sekian aja lalu orang tuanya diperkarakan di muka hukum.
insya Allah kalau dia itu murid Muhammadiyah, insya Allah tidak akan seperti itu. Pasti dia akan sujud kepada orang tuanya. Untuk itu saya titip pada Pak Kepala Sekolah di sini di Semampir ini termasuk cabang yang mempunyai amal usaha yang banyak. Sekolahnya saja 3 ya, yaitu SD Muhammadiyah 19, SD Muhammadiyah 21, SMP Muhammadiyah 16, belum masjid dan musola banyak. Karena saya juga rumah saya itu di cabang Semampir, jadi saya tahu gitu ya. Dan saya pernah menjadi ketua pimpinan pemuda Muhammadiyah cabang Semampir, jadi saya tahu itu ya. Ya, jadi saya orang Semampir Pak dan Bu ya. Rumah saya di situ Topo Jaya, rumah saya. Ya. Ya, tapi ya. Ya. Jadi sekolah Muhammadiyah harus punya beda dengan yang lain, perbedaan dengan yang lain, kaitan dengan masalah agama. Sekali lagi saya ulangi, anak lulusan Muhammadiyah harus pinter sholatnya, dan sholatnya sholat yang benar, bukan tidak angger sholat ya, sholat yang sesuai dengan yang diajarkan di sekolah, sholat menurut tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diajarkan oleh guru agama berdasarkan himpunan keputusan Majelis Tarjih ya, cara takbirnya, dan barangkali kita anggap itu adalah kecil atau remeh barangkali ketika tahiyat awal atau duduk tahiyat awal atau akhir ya, ketika nuding ini ya, nunjuk ini adalah sebagai tanda bahwa kita itu adalah bertauhid, mengakui, meyakini, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tidak hanya sekedar nuding, kadang-kadang ada nuding itu tangannya begem begini. Nuding yang benar ketika tahiyat awal dan akhir itu adalah ujung jari tengah ketemu dengan ujung jempol, sehingga diistilahkan di dalam hadis itu adalah seperti angka 53 tulisan Arab. Itu Bapak dan Ibu, coba nanti kita periksa anak-anak kita, murid-murid kita ketika dia itu pada waktu tahiyat awal dan tahiyat akhir, bagaimana nudingnya itu. Tolong dibetulkan. Ya, kalau salah dibetulkan. Ya, begitu juga yang kaitan ketika dia duduk iftiros atau duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir, kakinya kadang-kadang ya kita temui ketika duduk itu kakinya itu ya begini ya. Tapi kalau menurut hadis yang betul berdasarkan tuntunan yang terdapat di dalam himpunan putusan tarjih adalah kakinya itu adalah ujung-ujung jari ini menghadap ke kiblat. Jadi begini. Tidak hanya sekedar begini, kadang-kadang ada yang begini. Ya. Nah, Muhammadiyah harus punya ciri yang semacam itu. Ya, tidak boleh sama dengan yang lain. Karena itulah maka di Muhammadiyah itu ada majelis tarjih. Karena apa? Majelis tarjih ini adalah yang berkaitan dengan masalah hukum Islam. Maka majelis tarjih inilah yang berkewajiban untuk mencari hadis yang paling rajih, hadis yang paling sahih yang mana. Kalau ada beberapa hadis yang sahih, mana yang paling sahih? Ya. Jadi di dalam himpunan keputusan majelis tarjih itu, hadis yang dipakai itu adalah hadis yang sahihah al-maqbulah. Ya, hadis sahih al-maqbulah yang diterima, yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Termasuk hadis yang bisa diterima itu adalah di samping hadis sahih juga hadis hasan. Ya, Muhammadiyah menghindari hadis dhaif. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Nah, anak-anak kita harus punya ciri khas yang semacam itu. Sesuai dengan ciri khas Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya 3 ciri khas, 3 identitas. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Yang diperjuangkan Muhammadiyah adalah Islam, bukan yang lain.
Bapak dan Ibu, mungkin akhir-akhir ini panjenengan bisa mengikuti di berita atau di medsos ya. Ada seorang profesor doktor kiai haji pemangku pondok pesantren mengatakan bahwa hadis Al-Quran atau ayat Al-Quran yang tercantum di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 ya, yang merupakan bagian yang terakhir pada ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Dia mengatakan bahwa ayat ini bukan menunjukkan bahwa Islam itu agama yang paling benar. Islam itu bukan agama yang sempurna, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, katanya dia. Anak-anak kita harus kita tanamkan bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak harus hafal ayat-ayat yang berkaitan dengan kebenaran Islam, supaya mereka nanti tidak terpengaruh dengan statement-statement yang semacam itu. Al-Maidah ayat 3, anak-anak harus hafal walaupun itu adalah anak SD atau MI. Ya. Anak-anak harus hafal ayat yang dipakai sebagai dasar oleh Pak Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Anak-anak harus hafal. Anak-anak juga harus hafal maksud dan tujuan Muhammadiyah yang tercantum di dalam bab 3 pasal 6. Maksud dan tujuan Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Anak-anak harus hafal di luar kepala. Para bapak dan ibu, saya di Unmub itu pernah diberi tugas untuk ngetes dosen. Bukan dosen juga, tapi juga pimpinan di dalam di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya suruh coba apa maksud dari tujuan Muhammadiyah. Mohon maaf, gak bisa Bapak. Maksud dan tujuan Muhammadiyah dia nggak tahu. Kalau barang kita ini bepergian, kalau kita ini nggak tahu tujuannya saya pergi ini kemana, terus bagaimana kita? Kita berorganisasi, kita tidak tahu apa maksud dan tujuan organisasi kita Muhammadiyah ini. Terus bagaimana kita ini? Ya hanya melo-meloan yang penting ya, yang penting melon, rapat melon. Tapi nggak tahu arahnya kemana. Muhammadiyah punya maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bapak dan Ibu, ini abot berat menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, Masya Allah. Indonesia itu penduduknya 260 juta yang beragama Islam. Tempoh hari saya mendengarkan Pak Jokowi, umat Islam Indonesia itu sekitar 260 sekian juta. Dari 260 juta itu ya, yang beragama Islam sekitar 200 sekian puluh juta. Tapi panjenengan apa tahu? Saya pernah membaca hasil risetnya Institut Agama Islam Jakarta, IIAJ, Institut Ilmu Al-Quran, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Apa yang terjadi? Umat Islam yang tidak bisa baca Al-Quran sebanyak 65% nggak bisa baca Al-Quran. Coba. Padahal mayoritas terbesar di dunia Indonesia ini umat Islam di negara kita ini, tapi nggak bisa baca Al-Quran 65%. Jadi tinggal 50% yang bisa baca Al-Quran, itu diperas lagi 20% dia hanya bisa baca, tetapi dia tidak bisa bacaannya bacaan idgham bihuna bilaguna ikhlas dan lain sebagainya, ikhfa nggak bisa. Yang bisa hanya 15% yang tahu, oh ini bacaan idgham,
ini bacaan bila guna, ini bacaan dan lain sebagainya. Coba bayangkan para bapak dan ibu. Prihatin. Ya, makanya Indonesia umat Islamnya dikuyo-kuyo. Ya, terakhir saya baca di medsos itu, mohon maaf ini bukan porno ya. Ada seorang pemuda, alat vitalnya ditempelkan di Al-Quran. Masya Allah. Coba. Umat Islam nggak wibawa. Kenapa nggak wibawa? Karena umat Islam tidak melaksanakan ajaran agama Islamnya yang baik, yang benar. Ada azan Allahu Akbar masih jagongan. Ya, saya pernah, ini agak panjang dikit ya, setengah 11 kurang 5 menit lagi insya Allah. Kalau lebih saya mohon maaf. Saya pernah mendengarkan ceramahnya seorang guru besar mencontohkan di Mekah. Kenapa Mekah itu tanahnya yang gersang kayak begitu, tetapi pada waktu musim haji atau musim umroh, panjenengan yang pernah haji atau umroh, Masya Allah, yang namanya buah-buahan itu sampai lebih-lebih. Tiap makan pasti ada buah-buahannya. Apa itu apel, apa itu jeruk, apakah itu macam-macam. Sampai kadang-kadang ya jamaah haji itu membawa pulang buah-buahan yang lebih dari Mekah ini dibawa pulang. Karena saking beliau mengatakan, kenapa masuk Arab Saudi kayak begitu? Karena Arab Saudi itu melaksanakan ajaran agama itu luar biasa. Kalau ada azan, semua toko tutup kemudian ke masjid sholat berjamaah. Itu yang menyebabkan lalu Arab Saudi itu bisa makmur kayak begitu. Indonesia, ya, ada azan enak-enakan, rokok diterus nih, ya. Kan negeri kita ini seperti ini, umat Islam tidak bisa mewarnai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu saya titip kepada Pak Kepala Sekolah, ya, dan para guru dan juga para pengurus juga barang tentu, karena pendidikan itu adalah semuanya bertanggung jawab, bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya guru, tetapi juga masyarakat, wali murid adalah juga mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan. Untuk itu saya titip atas nama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, didiklah anak-anak kita itu dengan pendidikan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Insya Allah itu adalah merupakan tanaman yang sangat baik. Panjenengan ya, kalau kita bicara masalah pahala, bayangkan anak yang asalnya tidak bisa baca Al-Quran, kemudian panjenengan ngajari bisa baca Al-Quran, Masya Allah, itu adalah jariyah yang nanti akan bisa panjenengan petik. Walaupun guru itu sudah wafat, tetap pahala itu akan mengalir terus. Untuk itu dengan hati tulus dan ikhlas, panjenengan semuanya ajarilah anak-anak kita dengan pelajaran yang baik, terutama pelajaran agama, tapi juga pelajaran umum juga harus pintar. Mereka harus kita ajari juga pendidikan agama atau pelajaran agama, pendidikan umum atau pelajaran umum. Karena Rasulullah SAW bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia hidupnya, maka dia harus berilmu, dan siapa yang ingin bahagia hidupnya di akhirat, dia harus berilmu, dan siapa yang ingin hidup bahagia dunia dan di akhirat, maka dia harus berilmu. Untuk itu ilmu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, dan itu ada pada guru, itu ada pada kepala sekolah. Ketika dia mendidik anak-anaknya mengerti ilmu agama, mengerti ilmu umum, maka amal jariah yang dia akan peroleh. Dan sekali lagi, manakala sang guru itu sudah wafat, maka pahala itu terus akan mengalir sampai ila yaumil qiyamah, kata Rasulullah SAW. Saya kira itu. Saya terakhir mengucapkan selamat kepada beliau berdua, Kepala SP Muhammadiyah 19 dan SMP Muhammadiyah 16. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kekuatan iman, kekuatan lahir dan batin untuk mengemban amanah sebagai kepala sekolah. Sekali lagi
melaksanakan amanah, menunaikan amanah itu adalah merupakan ukuran bagi seseorang bahwa orang itu beriman atau tidak. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak beriman orang yang tidak menunaikan amanah. Saya sekali lagi selamat kepada Pak Maliki dan kepada Pak Ali Fauzi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan Anda berdua hidayah dan ma'unah, serta mudah-mudahan apa yang panjenengan sampaikan itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sambutan sekaligus tausiah nasihat dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah kita Surabaya. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Amri karena memberikan banyak nasihat kepada kami semua. Semoga apa yang beliau nasihatkan kepada kita semua kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan sambutan dan tausiah dari Ketua PTN tadi, berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Kami sebagai pemandu acara berangkat nang siola nubruk tapuro neono ucapan sing salah kula nyuwun ngapura. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk Bapak Ibu guru karyawan Sedemnas kita tutup bersama di panggung ya, bersama saya. Sedemnas, ayo silakan ke panggung, kita tutup bersama dulu. Kepada Bapak Pimpinan Daerah, Pimpinan Majelis Dasmen, baik cabang maupun daerah, monggo diaturi untuk ke lantai 2. Sekali lagi Bapak Ibu, para undangan, pimpinan untuk bisa naik ke lantai 2.
video loh.